Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, waktu yang diberkati Tuhan ini, saya coba berbagi terkhusus teman-teman muda yang sedang menjalin hubungan ataupun berpacaran. Yaitu saya coba akan membahas tentang pacar atau pasangan kita harus dijaga. Dan saya berdoa apa yang coba saya bagikan ini dapat menolong dan memberkati teman-teman muda sekalian. Nah, saya sampaikan dulu ini, apa saja yang kita tidak jaga, apa saja yang kita tidak rawat dengan baik-baik, atau apa saja yang kita tidak perhatikan dengan baik, maka tidak akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Pertemanan, kalau kita tidak jaga dengan baik, maka pertemanan tidak akan bertumbuh. Pekerjaan, kalau kita tidak jaga dengan baik, tidak akan bertumbuh. Apalagi hubungan atau pacar yang tidak dijaga atau tidak dikelola dengan baik, maka hubungan tidak akan menjadi bertumbuh. So, teman-teman, beberapa hal ini ada beberapa poin yang akan coba saya sampaikan. Please terapkanlah ini, lakukanlah ini, maka hubunganmu, maka pacarmu, maka kalian akan bertumbuh, menginspirasi orang lain, dan kemudian menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Yang pertama, janganlah bersikap seenaknya. Jadi kata menjaga hubungan, menjaga pacar artinya tidak bersikap seenaknya. Dalam arti egois. Orang yang egois, mementingkan diri sendiri, orang ini saya sebut kekanak-kanakan. Karena sifat dari kekanak-kanakan adalah egois, mementingkan dirinya sendiri. Jadi jangan seenaknya. Jagalah pacarmu, jagalah hubunganmu supaya bertumbuh dan kemudian menjadi berkat. Yang kedua, bertanggung jawablah. Bertanggung jawab ini artinya teman-teman bekerja, teman-teman memiliki perencanaan. Bertanggung jawab ini dalam arti teman-teman punya visi ke depan. Bertanggung jawab ini dalam arti teman-teman bukan cuman memberi perhatian, teman-teman bukan cuman memberi hadiah ataupun ngajak makan, tapi bertanggung jawab di sini artinya teman-teman menjaga perasaan pasanganmu. Apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Jadi apa yang dia suka kita lakukan, apa yang dia tidak suka kita jangan lakukan. Itu yang namanya bertanggung jawab, menjaga perasaannya. Banyak saya dapatin orang ya menjalin hubungan tidak peduli terhadap perasaan pasangannya, hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, ini yang repot. Orang yang seperti ini sebenarnya belum siap berpacaran. Orang seperti ini saran saya jangan dulu berpacaran. Karena kalau orang seperti ini berpacaran hanya akan melukai orang lain dan merugikan orang lain. Jadi yang kedua adalah bertanggung jawab. Nah, pacar itu harus dijaga. Yang ketiga dalam arti rajin memperkatakan yang baik. Artinya apa? Cobalah ucapkan kata-kata yang membangun. Cobalah ucapkan kata-kata yang menyejukkan. Cobalah ucapkan kata-kata yang memotivasi. Cobalah ucapkan kata-kata yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan kebahagiaan. Ada memang hubungan-hubungan tersebut, hubungan-hubungan yang toksik ya, dalam arti toksik yang
hubungan yang tidak memperkatakan yang baik, justru hubungan yang saling melukai, saling merendahkan, saling menjelekkan. Itu hubungan yang tidak sehat atau disebut dengan istilah toksik. Dan hubungan ini banyak melanda anak-anak muda. Dan herannya mereka tetap bertahan dengan kondisi-kondisi model-model yang seperti itu. So, kata menjaga di sini dalam arti ucapkanlah kata-kata yang baik. Bagaimana mungkin engkau bilang engkau menjaga dia, sementara perkataan yang keluar bukanlah perkataan yang baik? Bagaimana dia akan merasa terjaga kalau kita memperlakukan dia seperti itu? Belajarlah memperkatakan hidupmu luar biasa. Belajarlah memperkatakan masa depanmu luar biasa. Belajarlah memperkatakan kamu luar biasa, kamu hebat, kamu diberkati Tuhan. Terus kamu akan punya pengaruh, kamu orang yang baik. Dan belajarlah memperkatakan minta tolong, terima kasih, minta maaf. Pokoknya belajarlah memperkatakan hal-hal yang baik sehingga dia nyaman denganmu. Nah, kenyaman inilah yang membuat dia merasa terjaga, merasa dijaga oleh pasangannya. Tapi kalau keluar kata-kata ejekan, makian, hinaan, dia akan merasa kamu tidak menjaga dia. Dan jangan terkejut kalau dia akhirnya meninggalkan kamu karena sikapmu yang kurang berkenan. Ya, jadi memperkatakan yang baik adalah dalam bentuk menjaga. Kemudian yang keempat, dalam bentuk menjaga itu adalah yang keempat adalah peduli terhadap kebutuhannya. Nah, sebagai pasangan yang baik, kita mesti tahu apa kebutuhan pasangan kita. Kebutuhan pasangan kita apa? Apakah waktumu, ya, dia butuh kamu motivasi dia. Kebutuhan pasanganmu, apakah kata-kata motivasi dari kamu. Nah, kamu motivasi dia, apa kebutuhannya. Ini yang kita mesti tahu dan cari solusinya supaya kebutuhan pasanganmu bisa kamu penuhi. Kamu peduli, paling tidak begini, paling tidak peduli. Ada orang yang tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan pasangannya, apa yang menjadi kerinduan pasangannya, apa yang menjadi doa daripada pasangannya. Nggak ada yang tahu, ada yang tidak tahu itu. Nah, pacar yang menjaga itu dia tahu, dia peduli terhadap kebutuhan pasangannya. So, teman-teman muda, belajarlah peduli, belajarlah peka. Nah, kemudian kata pacar itu harus dijaga adalah menjaga perasaannya. Kalau tadi peduli terhadap kebutuhannya, kemudian selanjutnya menjaga perasaannya. Nah, pasangan yang baik adalah pasangan yang menjaga perasaan pasangannya. Jadi dia tahu apa yang pasangannya tidak suka, dia tahu apa pasangannya suka. Nah, dalam arti menjaga itu gini, dia melakukan apa yang pasangannya suka dan dia tidak melakukan apa yang pasangannya tidak suka. Itu yang namanya menjaga perasaan. Namun kalau kamu menabrak semua apa yang pasanganmu tidak suka, kamu menabrak semua apa yang bisa melukai pasanganmu, kamu menabrak semua apa yang bisa mengecewakan pasanganmu, maka kamu sebenarnya tidak sedang menjaga dia. Justru apa yang kamu lakukan, menabrak sana sini, kamu coba melepaskan dia. Kamu tidak menjaga, justru melepaskan. So, bijaklah untuk menjaga perasaan pasanganmu. Apalagi wanita. Wanita ini makhluk yang unik, ya. Menurut saya adalah makhluk yang unik. Saya dapati ada wanita-wanita tertentu yang bisa menyimpan bertahun-tahun di perasaannya, keinginannya,
kerinduannya, kekecewaannya, kepahitan, dia bisa simpan bertahun-tahun. Nah, kalau kita tidak peka mendalami hati daripada wanita, nah, bagaimana kita bisa bilang kita menjaga dia? Nah, bentuk daripada menjaga adalah kita mengerti perasaannya. Itu bentuk daripada menjaga. Nah, kemudian dari kata menjaga adalah peduli terhadap keluarganya. Kamu tidak cuma peduli sama dia, teman-teman juga peduli sama keluarganya. Artinya balance, seimbang. Sebab orang tua ada perwakilan Tuhan. Orang tua, Alkitab bilang hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu, supaya bahagia dan diberkati Tuhan. Nah, jadi kalau teman-teman bilang menjaga, maka bukan cuma perasaan pasanganmu, tapi juga menjaga, artinya punya care, peduli terhadap keluarganya. Nah, kemudian pacar dalam arti dijaga itu yang ketujuh adalah membangun komunikasi yang baik. Bagaimana kita membangun komunikasi sangat menentukan hubungan kita. Nah, yang jadi pertanyaan anak-anak muda, apakah komunikasimu dengan pacarmu masih berjalan dengan baik? Apakah komunikasi kalian adalah komunikasi yang dalam? Apakah punya quality time untuk membicarakan hal-hal penting? Nah, kalau dalam menjalin hubungan, komunikasinya sudah macet, ya, seminggu satu kali, sebulan satu kali, di telepon tidak diangkat, ya, di chat hanya di read tapi tidak dibalas, tapi dia punya waktu dengan orang lain, chat orang lain dibalas, chatmu tidak dibalas, maka ada sebuah masalah di dalam komunikasi. Padahal komunikasi adalah hal yang penting, menyampaikan apa yang di hati kita dan menerima apa yang disampaikan, semuanya itu lewat komunikasi. Nah, bagaimana kita akan mengerti kalau tidak disampaikan? Bagaimana kita bisa melakukan kalau kita tidak menerima pesan? Nah, ini penting sekali ilmu daripada komunikasi ini. Nah, jadi bangunlah komunikasi yang baik, bangunlah komunikasi yang sehat. Itu namanya menjaga pasangan. Nah, yang terakhir, supaya apa? Ketika kita menjaga pasangan kita, menjaga pacar kita, ada 7 hal tadi. Jangan seenaknya, bertanggung jawab, rajin memperkatakan yang baik, peduli terhadap kebutuhannya, penjaga perasaannya, peduli keluarganya, membangun komunikasi yang baik. Nah, ketujuh ini harus dilakukan sebagai tanda kita menjaga. Nah, yang terakhir, supaya apa? Supaya apa? Supaya hubungan tersebut bertumbuh. Artinya hubungan itu next level, hubungan itu punya nilai, hubungan itu jadi berkat. Nah, supaya apa? Supaya berhasil dan berdampak di kemudian hari. Nah, kemudian lagi supaya apa? Supaya diberkati Tuhan. Dan yang terakhir, supaya berkenan di hadapan Tuhan. So, ini teman-teman yang boleh saya bagikan. Pacar itu harus dijaga supaya hubungan bertumbuh, berhasil, diberkati Tuhan, dan berkenan di hadapan Tuhan. So, teman-teman muda, perhatikan dengan baik ini supaya hubunganmu diberkati Tuhan. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan, hari yang penuh dengan mujizat-mujizat daripada Tuhan. Tetap semangat. God bless you.